Pendeta saat berkhotbah ada keinginan untuk masuk agama Islam. Salam jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ustadz ini mengatakan bahwa temannya Ustadz Kainama pada saat dia menjadi pendeta itu ada keinginan yang begitu dalam untuk memeluk agama Islam, sehingga pada saat itu ada banyak fakta kebenaran yang terpaksa dipendam dalam hatinya. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Ustadz Kainama dulu itu pernah bercerita kepada saya waktu saat menjadi pendeta, dan beliau ada rasa keinginan masuk Islam karena mengetahui banyak fakta-fakta kebenaran yang dia pendam dalam hatinya, sehingga ketika beliau melakukan pelayanan dalam gereja, misalnya ketika berkhotbah, badannya itu selalu gemetar, seperti ada penolakan dengan apa yang dia sampaikan. Dia menyampaikan tentang khotbah-khotbah kekristenan, sementara dalam hatinya bergejolak, ada sesuatu yang menurut dia bertentangan, begitu. Apakah Tuhan? Kalau kita melihat pernyataan Ustadz ini bahwa temannya Ustadz Kainama dulu ketika dia menjadi pendeta itu ada keinginan yang begitu dalam untuk masuk Islam atau memeluk agama Islam, sehingga dia ada banyak sekali menyimpan fakta kebenaran dalam hatinya. Akibatnya pada saat berkhotbah, Ustadz ini dia itu badannya gemetar, seperti ada sesuatu yang bertentangan. Wow, fantastis banget ya. Apakah memang bisa seorang pendeta yang sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah, lalu kemudian dia bisa murtad dan meninggalkan kekristenan? Ya, itu bisa. Mengapa itu bisa? Karena begini, bahwa menjadi pendeta itu adalah panggilan. Artinya, kalau menjadi pendeta itu adalah panggilan dari Allah, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh dipanggil Allah untuk menyampaikan maksud Allah, yaitu firman Allah kepada manusia. Memang ada banyak alasan mengapa orang menjadi pendeta. Artinya tidak semua orang yang menjadi pendeta itu adalah karena panggilan Allah. Bisa saja itu karena motivasi lain atau karena pelarian. Itu bisa saja, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa menjalani proses menjadi seorang pendeta itu tidaklah mudah. Ada banyak orang yang berpikir menjadi pendeta itu mudah. Tidak. Mengapa? Karena menjadi pendeta itu ada standar khusus keimanannya. Artinya, bagaimana mungkin orang bisa menjadi pendeta sementara dia masih ragu dengan imannya? Bagaimana mungkin orang bisa menjadi pendeta sementara dia tidak yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Biasanya orang-orang seperti ini tidak pernah lolos dalam seleksi penerimaan di calon mahasiswa kependetaan. Artinya ketika Ustadz ini mengatakan bahwa ada pertentangan dalam hatinya ketika dia menjadi pendeta sehingga badannya gemetar, pertanyaan saya adalah, apakah memang kalau memang benar-benar dulu ya, kalau memang dulu benar-benar menjadi pendeta, walaupun harus tahu juga pendetanya di gereja mana ya. Yang kedua, menjadi pendeta, Ustadz ini dulu tamat dari sekolah pendeta yang mana ya. Kalau memang itu benar-benar terjadi, maka saya mau mengatakan bahwa Anda bukanlah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pelayannya, atau Anda bukanlah orang yang dipanggil Tuhan menjadi seorang pendeta. Sehingga ketika Anda berusaha memaksakan diri,
Anda tidak akan mampu. Karena apa? Karena roh Tuhan itu menolak, gitu loh. Jadi roh Tuhan itu menolak, sehingga bagaimanapun usaha Anda untuk bertahan, itu tidak bisa. Jadi bukan kebenarannya yang kemudian membuat Anda gemetar, tetapi faktanya adalah bahwa Allah memang tidak menginginkan orang yang tidak sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Bagaimana mungkin Allah akan mempermalukan dirinya dengan memilih orang yang tidak yakin dengan dirinya menjadi pelayannya? Bagaimana mungkin Allah itu memilih orang menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta padahal dia tidak yakin dengan imannya? Itu sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Itulah saya tadi mengatakan di awal bahwa menjadi pendeta itu tidak mudah. Tidak semua orang yang menempuh pendidikan di sekolah tinggi teologi itu menjadi berhasil. Ada banyak yang gagal kok. Karena apa? Tuhan menolaknya. Tuhan menolak bahwa Tuhan tidak menginginkannya. Karena apa? Allah itu sebagai sumber kebenaran, dia pasti hanya akan memakai orang-orang yang benar untuk menyampaikan kebenarannya. Menjadi pendeta itu panggilan. Dan hanya Allah yang memanggil. Kalau bukan menjadi panggilan, maka bagaimanapun pasti akan gagal. Kalau bukan Anda yang membuat diri Anda gagal, maka Allah yang akan menggagalkannya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.